Bapak Ibu semuanya, jadi melalui paparan yang akan saya sampaikan bahwa harapannya bahwa teman-teman yang hadir di sini sebagai peserta, saya akan coba memperkenalkan gitu ya, memperkenalkan dasar-dasar baik itu secara teoritis gitu ya, kebijakan SPBE termasuk regulasi dasar, arsitektur nasional, kemudian konsep yang disebut sebagai digital public infrastructure atau yang dikenal DPI. Dan juga nanti saya akan coba bagaimana sih pendekatan praktis untuk mengimplementasikannya dalam konteks tugas sehari-hari Bapak Ibu semuanya, khususnya bagi para pegawai ASN di lingkungan Kemdikbudrismen, baik itu dia sebagai perencana, penganggaran, dan pengolahan TIK di lingkungan Kemdikbudrismen. Karena pada dasarnya bahwa SPB itu bukan bicara teknologi, tapi juga perencana, penganggaran, dan sebagainya itu terlibat, dan seterusnya. Nah, kalau kita bicara transformasi, ini menuntut sinergi lintas fungsi gitu. Jadi kalau bicara SPB itu adalah perubahan mindset dari silo menjadi sebuah ekosistem. Jadi sebuah transformasi itu adalah bagaimana kita eh, institusi kita sesuai dengan konteks. Jadi ada transformasi, ada inovasi. Jadi transformasi itu berupaya untuk supaya kita tetap relevan. Kalau inovasi itu berupaya bahwa kita akan tetap sustain sampai akan datang dan sebagainya. Jadi bicara SPBE bukan bicara urusan TIK semata saja, tapi juga bagaimana perencanaan program, alokasi anggaran, makanya Bapak Ibu ada namanya clearance gitu ya. Dan juga nanti ada pengembangan aplikasi, hingga pengolahan data ini dapat dijalankan secara terpadu, adaptif, dan juga nanti berbasis data gitu. Jadi jadi harapannya nanti dengan mengikuti workshop ini gitu ya, kita punya bagaimana kita membangun pemerintah digital yang inklusif dan juga berdampak nyata bagi dunia pendidikan Indonesia, dulu khususnya dalam rangka mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua gitu. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya coba ingin memberikan sedikit konteks ya. Apa sih tujuan dari workshop ini khususnya sesi kaitannya dengan kebijakan dan penerapan SPBE gitu. Jadi harapannya bahwa sesi ini tujuannya memberikan pemahaman mendalam tentang kebijakan SPBE sebagai pendekatan strategis dalam transformasi digital pemerintahan gitu. Jadi SPBE ini tidak hanya fokus pada pemanfaatan teknologi. Jadi tidak hanya fokus pada pemanfaatan teknologi gitu ya. Jadi bicara SPBE gitu ya, eh, juga pada reformasi struktural gitu ya. Reformasi struktural dalam tata kelola pemerintahan dan layanan publik. Nah, kalau kita lihat konteks kebijakan gitu ya, konteks kebijakan. Nah, dalam konteks nasional kita bicara kebijakan ini kan mungkin levelnya nasional, bahwa transformasi digital itu dimandatkan untuk mewujudkan Indonesia Digital Nation yang apa yang inklusif dan berdaya saing gitu ya. Jadi dalam konteks ini Komdigi, Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai pengampu kebijakan digital menetapkan kerangka gitu ya. Kerangka kerja teknis seperti arsitektur digital pemerintahan Indonesia gitu atau disebut sebagai ADPI gitu. Dan sistem penghubung layanan pemerintah atau SPLP. Jadi teman-teman ini harus sudah terbiasa nih apa sih sebut sebagai SPLP dan sebagainya. Sedangkan Kementerian Pan-RB ini nanti memperkuat sisi tata kelola yang dengan mendorong integrasi dan interoperabilitas melalui kebijakan SPBE. Jadi dengan kata lain bahwa SPBE ini pada dasarnya adalah pendekatan the whole of government gitu ya untuk membangun layanan publik yang terintegrasi, kemudian efisien dan juga akuntabel dan seterusnya gitu. Nah, tujuan pembelajaran dalam sesi ini yang pertama tentu Bapak Ibu diharapkan mampu memahami kebijakan nasional digitalisasi terintegrasi gitu ya. Jadi peserta diharapkan nanti dapat mengenali gitu ya kerangka kebijakan digital nasional seperti RPJMN, kemudian arsitektur digital nasional pemerintah gitu ya, SPBE nasional serta implikasinya terhadap perencanaan program di satuan kerja masing-masing. Jadi ini berdampak terhadap bagaimana kita merencanakan sebuah program. Kemudian yang kedua adalah nanti diharapkan mencermati penerapan dan implementasi transformasi digital gitu. Jadi peserta akan nanti kita ajak untuk bisa bagaimana mengidentifikasi gitu ya.
bagaimana kebijakan inisiatif digital itu dijalankan di berbagai instansi, termasuk peran koordinasi lintas fungsi, best practices, praktek baik, serta tantangan yang muncul di lapangan. Dan yang ketiga adalah diharapkan Bapak Ibu memahami SPBE sebagai pedoman utama transformasi digital di Indonesia. Jadi SPB itu bukan hanya regulasi, tetapi juga metodologi gitu ya. Tapi juga metodologi pengelolaan interoperabilitas dan integrasi layanan. Jadi nanti peserta perlu memahami bagaimana SPB itu menjadi sebuah fondasi dari pelayanan digital yang bersifat end-to-end atau user-centric. Jadi user-centric ini memahami kebutuhan. Jadi bukan berdasarkan apa yang kita inginkan, tapi apa yang dibutuhkan oleh stakeholder kita, khususnya di stakeholder pendidikan, serta peran unit kerja masing-masing dalam siklus proses SPB itu sendiri. Jadi harapannya bahwa dengan pemahaman ini eh, nanti diharapkan bahwa peserta itu mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip SPBE ke dalam tugas harian di unit kerja masing-masing, gitu kan, serta harapannya bisa terus berkontribusi aktif, gitu ya, dalam membangun layanan pendidikan yang inklusif, kemudian berbasis data, tentunya yang ramah, gitu ya, responsif, akuntabel, melayani, adaptif dan harmonis di lingkungan Kemendikbud. Nah, Bapak Ibu semua, di sini kita akan coba menggali kaitannya dengan kebijakan nasional digitalisasi terintegrasi gitu ya. Jadi harapannya bahwa kebijakan nasional digitalisasi terintegrasi ini menjadi landasan utama gitu ya dalam membangun ekosistem layanan publik yang saling terhubung, aman, inklusif dan berkelanjutan gitu ya. Jadi kalau kita lihat di tengah tantangan fragmentasi sistem dan duplikasi aplikasi gitu ya. Jadi kita banyaklah bicara aplikasi yang terduplikasi, bahwa kebijakan ini harapannya nanti mendorong melalui inisiatif strategis seperti nanti ada bicara arsitektur digital pemerintah Indonesia atau tadi yang kita sebut sebagai ADPI, ada SPLP dan integrasi melalui SPBE. Jadi kita harapkan bahwa fokus kita ke depan adalah memastikan bahwa digitalisasi tidak hanya mempercepat layanan, tapi juga menghadirkan trust gitu ya. Jadi trust dan efisiensi yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau kita lihat visi Indonesia Digital 2045 dan inisiatif transformasi digital, Komdigi gitu ya, telah menyusun visi Indonesia Digital 2045 sebagai arah strategis ya, sebagai arah strategis menuju Indonesia Emas 2045 gitu ya. Jadi visi ini tidak hanya bersifat normatif gitu ya. Jadi tetapi memang dirancang sebagai sebuah kerangka ya, kerangka kebijakan yang konkret gitu ya. Untuk apa? Untuk mengintegrasikan pembangunan digital lintas sektor dan lintas level pemerintahan. Jadi kalau kita lihat di sini ada 4 sektor utama menjadi pilar transformasi digital nasional. Yang pertama kalau kita bicara infrastruktur digital gitu ya. Jadi infrastruktur digital ini mulai dilakukan dengan membangun konektivitas sebagai backbone ekosistem digital melalui uh, analog switch off itu ASO, kemudian ada BTS Base Transfer Station, kemudian Palapering dan juga Satria 1 dan seterusnya gitu. Kemudian yang kedua adalah pemerintah digital melalui memperkuat interoperabilitas dan integrasi sistem pemerintahan melalui SPBE, kemudian jaringan intra pemerintah, kemudian SPLP, SSO Single Sign On Nasional dan juga Pusat Data Nasional atau yang kita kenal sebagai PDN. Dan juga nanti bisa bicara terkait dengan smart city dan seterusnya gitu. Kemudian yang ketiga ekonomi digital ya dalam upaya memperdayakan UMKM dan startup digital untuk terhubung ke ekosistem digital nasional. Dan yang terakhir sektor utamanya adalah masyarakat digital itu sendiri. Bagaimana upaya kita membangun talenta digital dan budaya digital melalui literasi pelatihan dan beasiswa gitu ya. Jadi kalau secara teoritis bahwa pendekatan ini sebenarnya mencerminkan sebuah system thinking atau system thinking dan policy integration di mana transformasi digital tidak hanya dilakukan secara sektoral
tapi menjadi satu kesatuan yang saling memperkuat. Sedangkan dari sisi praktis, ini berarti setiap institusi termasuk Kemendikbud perlu memetakan perannya dalam 4 pilar ini gitu ya. Jadi mulai dari adopsi SPBE, migrasi ke cloud nasional, sampai pelibatan masyarakat dalam edukasi digital dan seterusnya. Jadi harapannya nanti bagi para peserta pelatihan dengan peran sebagai perencana, misalkan penganggaran dan pengolah TIK, penting juga untuk memahami bahwa transformasi digital itu tidak hanya sekedar adopsi teknologi, tetapi juga sebuah transformasi proses, kemudian nanti bicara struktur kelembagaan, dan juga bicara budaya kerja. Karena apa? Karena SPBE pada dasarnya adalah sebuah jembatan agar seluruh inisiatif ini bisa berjalan selaras dan saling terhubung. Karena biasanya kan ya inisiatif ini tidak terpisah, silo dan tidak terhubung satu sama lain gitu. Jadi jadi pada dasarnya bahwa kalau kita apa sih tujuan utama dari kebijakan SPBE gitu ya menurut Perpres 95 2018 gitu ya. Jadi ini jadi terkait apa gitu ya? Apakah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, transparan dan seterusnya gitu. Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau kita lihat di sini ada sebuah paradigma baru menuju future government atau kita sebut sebagai government 5.0 gitu ya. Jadi harapannya bahwa kita memahami bahwa transformasi digital dalam pemerintahan tidak hanya bicara teknologi, karena ini masih banyak orang bicara bahwa pemerintah digital itu bicara teknologi, tapi menyangkut perubahan paradigma tata kelola publik. Jadi sebelumnya pendekatannya adalah pemerintah mengatur masyarakat, ini bergeser menjadi pemerintah bekerja sama dengan masyarakat. Nah, ini sejalan dengan konsep future governance atau government 5.0, di mana tata kelola tidak hanya top down, tapi juga kolaboratif, partisipatif, dan tentu berbasis data. Nah, ada 3 pilar future government. Yang pertama tentu berbasis data atau data driven gitu ya. Jadi pengambilan keputusan berbasis evidence dari data yang real time dan akurat. Kemudian yang kedua adalah transformasi digital atau digital by design gitu ya. Jadi ini proses layanan memang dirancang ulang agar digital menjadi cara utama bukan sekedar pelengkap gitu ya. Jadi masih mungkin kita bicara elektronifikasi. Sistemnya sudah elektronik tapi proses bisnisnya masih manual gitu. Kemudian yang ketiga adalah SDM berdaya saing atau digital culture. Jadi SDM pemerintah dan masyarakat mengadopsi pola pikir atau mindset digital yang apa? Yang adaptif, terbuka dan inovatif. Nah, kalau kita lihat gap antara kondisi saat ini dengan yang ideal seperti apa gitu ya. Nah, kita lihat tantangan aktual yang masih kita hadapi misalkan aplikasi layanan pendidikan masih tersebar, kompleks dan redundant. Makanya kenapa kita berupaya membangun rumah pendidikan misalkan. Kemudian masyarakat harus berulang kali memasukkan data dan membawa dokumen fisik, misalkan seperti fotokopi KTP dan seterusnya. Kemudian kurangnya integrasi dan autentikasi digital melalui membuat prosesnya lambat dan tidak efisien. Nah, harapannya bahwa transformasi itu kita menuju kondisi yang ideal gitu ya. Ideal itu seperti apa gitu ya? Layanan publik yang cepat, sederhana dan transparan, kemudian autentikasi digital menggantikan kebutuhan dokumen fisik, satu kali input data digunakan lintas sistem melalui integrasi dan interoperabilitas. Jadi harapannya bahwa peserta pelatihan atau workshop ini tentu memiliki peran dalam perencanaan gitu ya, penganggaran dan juga pengolahan TIK penting untuk memahami bahwa keberhasilan SPBE tergantung pada bagaimana kita menghilangkan silo gitu ya, menyederhanakan proses dan juga mengintegrasikan layanan publik. Karena kembali lagi bahwa SPBE itu bukan hanya program teknologi gitu ya. Ini adalah perubahan cara kerja pemerintah secara menyeluruh gitu ya. Nah, Bapak Ibu, tentu dalam konteks ini tantangan aktual dan kondisi ideal transformasi digital pemerintah itu seperti apa gitu ya. Jadi transformasi digital itu tidak terjadi dalam ruang hampa gitu. Ia berlangsung gitu ya. Jadi ia berlangsung
di tengah realitas birokrasi, sistem, dan juga budaya kerja yang kompleks. Oleh karena itu apa? Jadi sebelum bicara solusi, penting bagi kita semua untuk memahami root cause-nya gitu. Jadi masalah struktural dan sistemik yang menghambat keterpaduan layanan publik di Indonesia saat ini. Ya kalau kita lihat kenapa banyak aplikasi yang tidak terhubung satu sama lain dan seterusnya. Jadi kita harus memahami root cause-nya gitu. Nah, kalau kita lihat kondisi aktual yang menghambat gitu ya. Jadi kita melihat berbagai tantangan nyata yang masih terjadi, misalkan kita bicara fragmentasi sistem. Banyak kalau kita lihat aplikasi layanan pemerintah yang berdiri sendiri, saling duplikasi dan tidak interoperable gitu ya. Jadi tidak terhubung gitu. Kemudian yang kedua adalah tadi proses birokrasi. Layanan publik itu masih mengandalkan dokumen fisik. Sistem sudah online, tapi masih butuh fotokopi KTP dan sebagainya, atau pengulangan input data yang juga membuat kompleks dan seterusnya gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ketergantungan gitu ya, ketergantungan eksternal. Nah, kadang-kadang, nah ini hampir banyak terjadi di lingkungan Kemendikbud nih. Data dan infrastruktur sekali dikelola oleh pihak ketiga. Bahkan aplikasi, hampir semua aplikasi di lingkungan Kemendikbud itu dikelola oleh pihak ketiga. Dan kita tidak punya bagaimana kontrol manajemen dalam bekerja sama dengan pihak ketiga. Dan tentu ini dapat meningkatkan resiko, keamanan, dan juga kehilangan kendali. Dan berikutnya tadi, kurangnya data terintegrasi gitu ya. Membuat kebijakan tidak dilakukan berbasis data aktual dan sulit untuk dilakukan yang disebut sebagai sebuah evaluasi yang objektif gitu. Jadi secara ini mencerminkan bahwa dengan kondisi ini mencerminkan kegagalan dalam membangun sistem wide governance gitu ya. Dan kurangnya penerapan prinsip enterprise architecture gitu ya. AI. Jadi EI, enterprise architecture dalam pengolahan SPBE gitu. Nah, apa yang kita harapkan, apa yang kita ingin capai gitu, kondisi yang ideal yang diharapkan. Nah, kita melihat bahwa visi dari transformasi digital yang ingin kita capai bersama adalah tentu layanan publik yang terintegrasi dan mudah diakses gitu ya. Jadi memberikan pengalaman gitu ya atau user experience yang memang konsisten dan efisien gitu ya. Kemudian apa? Kemudian identitas digital nasional yang aman, kemudian cepat, dan juga menjadi single akses terhadap berbagai layanan gitu ya. Kemudian one time data input gitu ya. One time data input ini ya data cukup dimasukkan sekali dan dapat digunakan lintas sistem gitu. Jangan kita ya berkali-kali menginput untuk mendapatkan layanan publik. Kemudian efisiensi pembangunan TIK melalui kolaborasi lintas instansi dan interoperabilitas. Kemudian berikutnya adalah kedaulatan data, sistem dan tata kelola dikelola oleh ASN sesuai dengan prinsip data sovereignty gitu ya. Kemudian satu data Indonesia sebagai fondasi gitu ya. Pengambilan keputusan berbasis data yang akurat dan real time. Nah, harapannya bagi kita yang sehari-hari mungkin terlibat dalam perencanaan, penganggaran, dan pengolahan TIK. Nah, penting untuk menjadikan bahwa konsep-konsep ini sebagai cermin dan peta jalan itu. Evaluasi apakah sistem yang dikembangkan saat ini mengatasi kondisi aktual atau tidak gitu. Apakah setiap inisiatif ini dapat mencapai sebuah kondisi ideal gitu. Karena SPBE bukan hanya sebagai alat bantu, tapi pada dasarnya merupakan kerangka perubahan menuju digital government yang menyatukan dan tentunya berdampak. Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau kita lihat bahwa perlunya sinergi antar lembaga dalam transformasi digital pemerintahan ini ya. Jadi transformasi digital pemerintahan ini adalah upaya lintas sektor yang tidak bisa berjalan secara silo sendiri-sendiri. Oleh karena itu diperlukan sinergi antar kementerian dan lembaga untuk memastikan bahwa arsitektur dan kebijakan SPBE diharapkan secara konsisten, terukur dan terintegrasi dari pusat hingga daerah. Jadi bagaimana dari dilihat ini kita menggambarkan ya ekosistem tata kelola SPBE di tingkat nasional. Nah, kalau kita lihat secara pendekatan yang konseptual gitu ya, the whole of government. Nah, pendekatan ini pada dasarnya selaras dengan prinsip tadi, the whole of government and network governance. Jadi di mana setiap kementerian atau lembaga memiliki peran arsitektural gitu ya,
Jadi peran-peran yang sudah spesifik dalam mendukung interoperabilitas dan efisiensi transformasi digital gitu. Nah, kalau kita lihat pertama misalkan peran Menteri Pan-RB. Nah, peran Menteri Pan-RB ini diharapkan sebagai CIO nasional gitu ya. Sebagai CIO nasional, koordinator utama SPB nasional membina domain proses bisnis dan layanan. Ada juga Menteri PPN Bappenas gitu ya, sebagai CDO gitu ya, sebagai Chief Data Officer gitu ya, nasional, fokus pada perencanaan strategis SPBE dan pengelolaan data lintas sektor melalui Satu Data Indonesia gitu. Ada Menteri Keuangan sebagai CFO nasional, memastikan bahwa penganggaran SPBE berjalan secara laras dengan arsitektur nasional. Ada Kepala BSSN sebagai CISO nasional, menjamin keamanan SPBE melalui audit, standar, dan manajemen risiko. Ada Menteri Kominfo, saat ini Komdigi gitu ya, CTO nasional, membina domain aplikasi dan juga infrastruktur digital SPBE gitu. Ada Menteri Dalam Negeri gitu ya sebagai Chief Regional Government Officer atau CRGO gitu ya. Ini fokus pada penerapan SPBE di daerah dan penguatan koordinasi Pemda. Dan yang terakhir ada Kepala BRIN ya, sebagai Chief Research and Innovation Officer gitu ya. CRIO nasional gitu ya. Jadi mendorong integrasi riset dan pemanfaatan AI dalam layanan digital berbasis arsitektur SPBE. Nah, kalau kita lihat bahwa implikasi praktis bagi Kementerian Daerah adalah tadi menyesuaikan rencana kerja dan penganggaran dengan arsitektur SPB nasional. Jadi bagaimana rencana kerja dan penganggaran itu sesuai dengan arsitektur SPB nasional gitu ya, menghindari pengembangan aplikasi yang tidak interoperable gitu ya, atau tumpang tindih, kemudian mengadopsi standar keamanan dan arsitektur data yang disusun oleh lembaga pembina domain tersebut dalam konteks keamanan dalam ini BSSN misalkan, dan juga melibatkan kementerian koordinator untuk menjaga keterpaduan lintas sektor dan efektivitas pelaksanaan. Nah, tentunya apa yang bisa kita petik gitu. Bagi ASN di lingkungan kami Dasmen, penting memahami bahwa dalam mengusulkan program, membangun aplikasi, mengembangkan sistem, jadi ingat dalam mengusulkan program, membangun aplikasi, dan juga mengembangkan sistem, kita perlu merujuk pada domain-domain pembinaan ini. Dengan begitu kita tidak hanya compliant, tapi juga menjadi bagian dari orkestrasi gitu ya, digital pemerintah yang menyatu dan saling mendukung gitu. Nah, Bapak Ibu semuanya, di sini ada pilar strategis visi Indonesia digital dan peran SPBE gitu ya. Jadi untuk mewujudkan visi Indonesia digital, yakni Indonesia yang bermartabat, berkeadilan, dan tentunya berdaya saing, dibutuhkan kerangka kerja yang menyeluruh gitu ya. Tidak hanya dari aspek teknologi saja, tapi juga dari segi tata kelola, SDM, dan inovasi gitu. Nah, harapannya bahwa di dalam slide ini menggambarkan struktur visi digital nasional yang dibangun di atas 3 pilar utama dan tentunya diperkuat oleh 8 pilar pendukung. Nah, kalau kita bicara 3 pilar utama, tadi kita sudah sebutkan juga ada pemerintah digital, fokus pada keterpaduan gitu ya, sistem layanan publik melalui SPBE gitu ya. Yang kedua, masyarakat digital terkait dengan transformasi budaya dan literasi digital masyarakat. Dan yang ketiga, bicara ekonomi digital, penguatan ekosistem usaha berbasis digital dan teknologi. Nah, SPBE tentunya berada di inti dari pilar pemerintah digital. Ia bertindak sebagai kerangka interoperabilitas dan katalis reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efisien, kemudian transparan, dan juga terintegrasi gitu. Nah, kemudian ada 8 pilar pendukung. Jadi 8 pilar ini merupakan enabling element gitu ya untuk mencapai transformasi digital secara sistemik gitu ya. Pertama, tentunya kita bicara regulasi dan kebijakan sebagai sebuah landasan hukum dan aturan main yang nanti seragam gitu ya. Kemudian ada pengendalian, bagaimana mekanisme evaluasi, audit, atau pemantauan implementasi atau yang kita sering dengar sebagai TOEFL gitu ya. Kemudian bagaimana dalam konteks aktivasi digital,
bagaimana partisipasi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, kemudian bagaimana konteks aplikasi dan infrastruktur, teknologi layanan dan juga konektivitas yang handal, dan juga tidak kalah penting ada SDM digital, talenta digital yang kompeten dari ASN hingga masyarakat umum gitu ya. Dan tentu kita lihat ada teknologi penunjang mulai dari Internet of Things, AI, blockchain, dan teknologi digital baru yang mendukung layanan publik yang cerdas, smart, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah riset dan inovasi gitu ya. Jadi di sini kita lihat ada penguatan kapasitas riset dan pengembangan kebijakan berbasis sains gitu ya. Nah, harapannya bahwa bagi teman-teman ASN di lingkungan Kemendikbud gitu ya, bagaimana kita membangun sistem digital bukan hanya membangun aplikasi gitu. Jadi membangun sistem digital itu bukan hanya membangun aplikasi gitu ya. Jadi peran kita adalah menjahit tadi pilar-pilar tadi ke dalam setiap program dan pengambilan keputusan mulai dari perencanaan, belanja TIK hingga pengembangan layanan publik. Dengan menjadikan SPBE sebagai backbone pemerintah digital, kita bisa bergerak dari sistem yang fragmentaris gitu ya. Jadi yang silo-silo menjadi sistem yang terintegrasi, kemudian partisipasif, kemudian responsif terhadap kebutuhan masyarakat gitu. Nah, Bapak Ibu semuanya, di sini ada bagaimana kaitannya dengan kebijakan strategis untuk pemerintahan digital gitu ya. Jadi kalau kita lihat bahwa ini merupakan sebuah journey untuk memperlihatkan bagaimana kebijakan nasional itu disusun untuk membentuk sebuah fondasi, kemudian mempercepat layanan, kemudian memperkuat koordinasi lintas instansi, dan juga memastikan transformasi digital berdampak nyata bagi masyarakat. Nah, yang pertama kaitannya dengan penyesuaian regulasi dan arsitektur SPBE. Jadi regulasi ini menjadi titik tolak dalam transformasi digital, mulai dari Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE dan Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Ini menjadi landasan awal dalam tata kelola pemerintahan digital. Hal ini kemudian diperkuat dengan Perpres 132 tahun 2022 tentang arsitektur SPBE nasional yang menekankan pentingnya keterpaduan antar sistem, kemudian pengolahan data lintas instansi, dan juga integrasi layanan melalui domain arsitektur yang seragam gitu. Jadi kalau kita lihat bahwa secara teoritis, jadi ini kalau secara fondasi teoretikalnya ini mencerminkan pendekatan yang kita sebut sebagai enterprise architecture dalam sektor publik gitu ya. Jadi ini pendekatan enterprise architecture gitu dalam sektor publik. Nah, kalau kita lihat secara pragmatis atau praktis bahwa kementerian, lembaga, termasuk Pemda, wajib merujuk arsitektur ini untuk merancang aplikasi dan sistem yang nanti akan mereka kembangkan dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah percepatan layanan melalui Perpres 82 2023. Nah, ini dan dalam konteks ini di lingkungan Pusdatin juga sudah mengacu kepada Perpres 82 2023. Nah, untuk Untuk mengatasi keterlambatan dan fragmentasi sistem, jadi pemerintah menerbitkan Perpres 82 2023 yang mendorong penunjukan dalam konteks ini penunjukan Perum Polri sebagai GovTech Indonesia dan juga penetapan 9 aplikasi prioritas mulai dari triwulan ketiga 2024, kemudian ada klausul pemutusan gitu ya. Terminasi untuk aplikasi yang tidak efektif. Kemudian ini menjadi hal yang penting, mekanisme penganggaran terpadu dalam belanja TIK. Nah, ini merupakan adopsi prinsip product centric digital government di mana fokusnya bukan pada sistem per sistem ya, tapi melainkan integrasi yang sifatnya end-to-end digital services. Jadi ini fokus bukan pada sistem per sistem, tapi merupakan integrasi end-to-end digital services. Nah, yang ketiga, penguatan koordinasi lintas KL, Kementerian Lembaga. Jadi transformasi digital itu tidak akan efektif ya tanpa koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu dibentuk tim koordinasi SPB nasional di bawah Kementerian Kemenpan RB gitu ya.
Nah, dilibatkannya instansi seperti Kementerian BUMN, BPKP dalam peran pengawasan dan harmonisasi pelaksanaan. Didorongnya juga pembinaan dan peran aktif Kementerian Koordinator sebagai pengarah lintas sektor. Jadi harapannya bahwa setiap instansi harus memahami peran institusinya gitu dan mengikuti mekanisme koordinasi yang telah dibentuk agar tidak jalan sendiri-sendiri. Dan yang terakhir, dampak nyata yang diharapkan gitu ya. Jadi semua kebijakan ini ditujukan untuk menghasilkan sebuah perubahan yang nyata gitu ya. Pertama, misalkan ya peningkatan kepuasan publik terhadap layanan pemerintah digital, dan ini akan menjadi salah satu indeks komponen yang paling besar di indeks pemerintah digital yang sebelumnya indeks SPBE menjadi nanti indeks pemerintah digital. Kemudian penguatan daya saing ekonomi digital Indonesia gitu ya secara global, kenaikan skor indeks digital governance baik itu dalam konteks SPBE maupun e-government development index ya. Dan juga kontribusi nyata terhadap visi Indonesia Emas 2045 gitu. Nah, sekali lagi bahwa SPBE itu bukan bicara sistem administratif, melainkan kerangka perubahan kelembagaan dan budaya kerja pemerintah menuju digital governance yang profesional, adaptif dan juga berdampak nyata gitu. Jadi teman-teman sebagai ASN dan pengelola TIK perlu mengambil peran aktif gitu ya sebagai penggerak perubahan bukan sekedar pelaksanaan teknis. Nah, Bapak Ibu semuanya ada 3 pilar utama dalam akselerasi ya transformasi digital gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa transformasi digital pemerintahan tidak cukup hanya dengan regulasi dan rencana strategis. Jadi bukan berarti kalau kita sudah punya permen terkait dengan regulasi dan rencana strategis, itu sudah cukup. Jadi percepatan perubahan juga memerlukan enabler, daya dorong gitu, faktor pendorong yang secara sistemik itu memperkuat eksekusi di lapangan. Jadi kalau kita lihat berdasarkan Perpres tentang percepatan transformasi digital, ada 3 enabler utama yang berperan penting dalam mewujudkan digital government yang terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan. Yang pertama, penguatan tata kelola digital pemerintahan. Ini sebagai enabler A gitu misalnya. Jadi tata kelola ini merupakan fondasi agar transformasi digital berjalan secara terkendali, terarah, dan terukur. Nah, dalam konteks ini, Kementerian Koordinator berperan sebagai pengarah utama. Kemudian ditetapkan target-target pelaksanaan lintas sektor, kemudian didorong pelibatan seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong tadi the concept of the whole of government approach. Jadi ini mengadopsi prinsip governance by design ya, yang membangun struktur dan mekanisme koordinasi sejak awal, bukan pasca masalah muncul. Jadi harapannya kita di Kemendikbud misalkan ya wajib menyelaraskan rencana dan anggaran dengan kerangka nasional ya agar sinerginya terwujud. Kemudian penugasan BUMN ya sebagai GovTech nasional. Nah, ini sebagai enabler B gitu ya. Nah, ini pemerintah telah menugaskan Perum Peruri sesuai dengan Perpres tadi 82/2023 sebagai GovTech Indonesia. Nah, peran BUMN bukan sekedar pelaksana proyek digital, tetapi menjadi integrator sistem layanan digital publik dan inovator model layanan berbasis platform. Nah, ini mencerminkan bahwa pendekatan GovTech as a Service di mana pemerintah mengkonsolidasikan kapasitas teknologi secara terpusat untuk efisien dan standarisasi. Nah, peran GovTech ini pada dasarnya juga diperankan oleh Pusdatin. Gitu. Jadi Pusdatin Kemendikbud bekerja sama dengan Peruri dan tim pengembang itu langsung berada di bawah Pusdatin dan kemudian nanti disebarkan ke masing-masing unit utama tergantung dari aplikasi prioritas SPB yang akan dikembangkan. Nah, jadi dengan kata lain bahwa pada dasarnya kita di Kementerian Pendidikan Dasar tidak perlu atau di masing-masing utama tidak perlu membangun sistem sendiri-sendiri, apalagi yang sifatnya prioritas ya. Tapi yang non prioritas masih boleh dimungkinkan untuk dilakukan sendiri. Tapi bisa memanfaatkan platform terpadu dari GovTech sesuai dengan arsitektur SPB nasional gitu ya. Dan yang ketiga adalah akselerasi
layanan digital dan interoperabilitas DPI gitu ya. Jadi poin ini pada dasarnya menekankan pentingnya membangun layanan digital prioritas yang interoperable gitu ya, yang didukung oleh DPI, Digital Public Infrastructure gitu ya, yang mencakup apa? Ada 3 kalau kita bicara DPI, Identitas Digital Nasional atau Digital ID, kemudian sistem pembayaran terpercaya, dan juga ekosistem pertukaran data elektronik. Nah, ini tentunya sejalan dengan tren global ya dalam pembangunan Trusted Digital Foundation. Untuk apa? Memperkuat keandalan dan integritas layanan publik. Nah, kalau kita lihat dampaknya apa? Ya, data yang sebelumnya tadi scatter, tersebar gitu ya, akan bisa digunakan secara lintas sektor gitu ya. Memungkinkan layanan satu pintu yang cepat, akurat, dan tidak repetitif bagi pengguna. Nah, harapannya bahwa peserta dengan memahami ketiga enabler ini, kita tidak hanya tahu apa yang harus dibangun gitu ya. Jadi tidak hanya tahu apa yang harus dibangun, tapi juga bagaimana cara membangunnya secara kolaboratif dan juga berorientasi pada hasil gitu ya. Jadi SPB itu hadir sebagai penghubung antar aspek regulatif, kelembagaan, dan juga teknologi dalam satu sistem pemerintah digital yang utuh gitu. Nah, Bapak Ibu semuanya terkait dengan tata kelola pemerintahan digital yang menyeluruh gitu ya. Jadi untuk mewujudkan pemerintah digital yang efektif dan berkelanjutan, diperlukan sistem tata kelola digital yang menyeluruh gitu ya. Tata kelola ini bukan hanya soal regulasi atau teknologi, tapi menyangkut aspek yang saling terkait dan mendukung terwujudnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik gitu ya. Yang pertama, kalau kita lihat proses bisnis tematik gitu. Jadi proses bisnis tematik ini ya tadi dirancang berbasis isu prioritas seperti misalkan penggunaan TKDN, produk dalam negeri, penanggulangan kemiskinan, kemudian peningkatan investasi dan penanganan inflasi dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya bentuk implementasi policy driven arsitektur ya, di mana digitalisasi diselaraskan dengan agenda strategis pembangunan. Jadi kementerian lembaga harus membangun layanan digital yang bisa mendukung prioritas ini gitu ya. Jadi tidak lagi bekerja dalam silo gitu. Yang kedua, kaitannya dengan integrasi layanan digital berbagi pakai. Nah, layanan digital harus dibangun secara terintegrasi dan dapat digunakan bersama oleh berbagai instansi gitu ya. Baik itu layanan digital untuk administrasi pemerintahan maupun layanan publik kepada masyarakat. Nah, dalam konteks ini Kemendikbud punya layanan digital untuk layanan publik yaitu rumah pendidikan. Nah, ini pada praktiknya mendorong share platform model gitu ya. Jadi rumah pendidikan tidak hanya digunakan di lingkungan Kemendikbud, tapi juga bisa digunakan di lingkungan Kementerian Agama, kemudian Kementerian Sosial, Kementerian Dikti-Saintek, dan sebagainya ya. Sehingga efisiensi anggaran dan kemudahan akses publik dapat tercapai. Kemudian yang berikutnya adalah kaitannya dengan standar sistem dan keamanan informasi gitu ya. Jadi tanpa keamanan gitu ya, tanpa keamanan digitalisasi hanya akan menambah resiko gitu. Jadi oleh karena itu diperlukan standar sistem keamanan yang baku, kemudian manajemen kualitas layanan digital serta jaminan CIA ya, confidentiality, integrity, dan availability sistem pemerintahan ya. Nah, ini merujuk pada prinsip digital trust arsitektur yang menjadi dasar kepercayaan pengguna. Nah, pada prakteknya tentunya para ASN, pengelola TK wajib menerapkan misalkan ISO 27001 atau standar keamanan informasi nasional dalam pengembangan dan pengoperasian layanan. Dan tentu dalam ini Pusdatin mendorong teman-teman untuk mengembangkan sistem manajemen keamanan informasi dalam rangka penerapan misalkan standar ISO 27001 misalkan. Dan yang berikutnya terkait dengan interoperabilitas gitu ya, aplikasi dan teknologi informasi. Jadi sistem informasi yang dikembangkan oleh masing-masing instansi harus saling terhubung gitu ya, mengikuti arsitektur SPBE nasional dan tidak berdiri sendiri gitu ya. Nah, ini tentunya apa? Mencerminkan prinsip system of system gitu ya, dan mendorong application architecture governance gitu ya, agar tidak terjadi duplikasi maupun fragmentasi fungsi gitu. Nah, yang berikutnya terkait dengan interoperabilitas data dan informasi gitu. Jadi data itu harus dapat diakses, dipertukarkan, digunakan kembali secara aman. Bukan hanya dikumpulkan gitu.
Jadi kita hampir unit utama berperan sebagai problem dikumpulkan, tapi tidak dapat diakses, tidak dapat dipertukarkan dan digunakan secara eh, jadi data itu harus dapat diakses, dipertukarkan dan digunakan secara kembali secara aman ya. Jadi data statistik, data spasial, data kependudukan dan arsip elektronik. Nah, pada prakteknya tentu ini mendukung implementasi satu data Indonesia ya, atau mendukung decision support system yang tadi berbasis data, akurat dan real time dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah agile government gitu ya. Agile government ini seperti apa gitu ya. Jadi kalau kita bicara agile government ini adalah transformasi digital itu menuntut atau membutuhkan birokrasi yang agile ya, gesit, adaptif gitu. Bukan birokrasi yang kaku dan prosedural. Nah, ini perubahan mindset-mindset yang penting jadi. Jadi agile government ini adalah ya tentu keputusannya berbasis data gitu ya. Iterasinya cepat dalam pengembangan layanan gitu ya. Dan juga kolaborasi lintas unit dan stakeholder gitu ya. Jadi keenam gitu ya, keenam aspek ini bukan berdiri sendiri gitu ya, bukan berdiri sendiri, tetapi juga harus dibangun sebagai satu kesatuan tata kelola digital yang utuh gitu ya, digital utuh karena SPBE pada dasarnya adalah menyediakan kerangka integrasi yang dapat dijadikan acuan bagi seluruh instansi pemerintah dari perencanaan hingga operasional layanan dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini merupakan sebuah fondasi menuju pemerintah digital yang terpercaya, efisien dan inklusif. Nah, Bapak Ibu semuanya di sini kita bagaimana tadi kita bicara DPI, infrastruktur publik digital atau eh, DPI ini adalah merupakan sebuah fondasi transformasi digital nasional yang aman, inklusif dan efisien. Jadi salah satu elemen terpenting dalam transformasi digital ya kita bicara DPI. DPI bukan hanya tentang infrastruktur teknis, tetapi merupakan kerangka kerja yang memungkinkan layanan publik itu dapat terintegrasi, saling terhubung, dan juga diakses secara aman oleh seluruh warga negara Indonesia. Jadi DPI ini diakui secara global sebagai digital building block utama untuk menciptakan layanan digital yang berdampak luas. Bahkan PBB sendiri telah mengeluarkan UN DPI Charter. Untuk apa? Untuk mendorong adopsi DPI secara internasional. Di Indonesia, penerapan DPI menjadi inti dari arsitektur SPBE nasional. Nah, tadi kita sudah jelaskan 3 pilar DPI nasional, mulai dari Digital ID, Trusted Digital Identity, kemudian Digital Payment, Trusted Digital Payment, dan juga Data Exchange, Trusted Data Sharing. Ini menjadi bagian penting. Jadi DPI ini berakar pada pendekatan platform governance, di mana negara membangun share infrastructure gitu ya, yang menjadi fondasi inovasi layanan publik. Gitu. Nah, kalau kita lihat secara praktek, kementerian, lembaga gitu ya, sebenarnya tidak perlu lagi membangun identitas kalau memang di PNU sudah jalan gitu ya. Tidak perlu membangun identitas manajemen, pembayaran, atau integrasi data secara sendiri-sendiri, tapi tinggal mengadopsi komponen DPI yang telah disediakan pemerintah pusat. Memang saat ini belum tersedia gitu ya. Yang kedua adalah tadi integrasi DPI ke dalam arsitektur SPBE gitu. Nah, dalam konteks SPB nasional, DPI ini diintegrasikan dalam portal layanan publik dan administrasi pemerintahan. Jadi ada juga nanti berkaitan dengan pusat data nasional dan jaringan intra pemerintahan, platform data terpadu seperti Satu Data Indonesia, serta sistem nasional untuk keamanan cyber. Jadi inisiatif strategis 2024 ini sebagaimana digariskan di Perpres 132 gitu ya, 132 2022 menempatkan DPI itu sebagai core enabler dari transformasi digital di sektor publik Indonesia. Nah, implementasi praktis bagi kita di Kemendikbud tentunya bahwa gunakan digital ID untuk mengintegrasikan autentikasi layanan. Nah, kalau memang ini sudah tersedia gitu ya, integrasi sistem ke platform pertukaran data nasional agar interoperable gitu ya.
Kemudian hindari membangun sistem identitas atau pembayaran sendiri yang tidak terkoneksi DPI. Karena sekali lagi bahwa SPBI itu pada dasarnya jembatan penghubung gitu ya. Jembatan penghubung antara kebijakan nasional dengan kebutuhan end user. Dan DPI adalah infrastrukturnya gitu. Jadi penerapan DPI ini adalah sebuah langkah strategis agar transformasi digital tidak berjalan secara sektoral, silo, dan terisolasi. Dengan mengadopsi DPI gitu ya misalkan secara konsisten. Nah, Indonesia diharapkan dapat membangun sebuah layanan publik yang inklusif gitu ya, aman dan efisien serta mampu menjangkau seluruh warga warga ini ya secara ini ya warga negara secara setara gitu ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, nah di sini kita coba kaitannya dengan penerapan dan implementasi transformasi digital gitu ya. Harapannya bagaimana kebijakan ini diterjemahkan dalam praktek nyata, menginspirasi nanti para peserta untuk mengembangkan solusi berupa solusi yang ada di unit kerja masing-masing yang tentunya tadi harapannya terintegrasi, efisien, terpusat pada pengguna. Nah, di sini ada 9 layanan utama prioritas ya digital. Jadi kalau kita bicara transformasi digital tidak dapat dilakukan secara sporadis lah gitu ya. Jadi pemerintah telah menetapkan 9 layanan utama sebagai prioritas nasional yang menjadi tulang punggung dalam membangun pemerintah digital yang berdampak. Salah satunya tentu pendidikan gitu ya. Jadi layanan publik terintegrasi termasuk tadi pendidikan, kesehatan, sosial, dan kepolisian. Nah, digitalisasi sektor-sektor ini dirancang untuk memastikan bahwa aksesnya harus lebih cepat, gitu, merata dan berkeadilan, terutama untuk kelompok-kelompok rentan. Jadi kalau kita lihat secara teoritis ini sebenarnya mengusung prinsip equity based digital inclusion, gitu ya. Jadi kalau lihat secara praktek, gitu ya, eh, secara ya secara praktek gitu ya, kementerian, lembaga harus menjelaskan layanan sektornya dengan platform bersama dan data terintegrasi. Yang kedua terkait dengan DPI tadi, kita bicara sudah identitas digital, pembayaran digital, dan pertukaran data terpercaya, dan juga portal layanan dan administrasi pemerintah. Ini ada portal layanan publik, portal administrasi pemerintahan, dan juga layanan SSO, SPLP, dan JEP, dan komputasi awan. Jadi ini prinsip dasarnya adalah one stop services, gitu, di mana pengguna tidak lagi harus berpindah-pindah aplikasi untuk mengakses layanan pemerintah. Gitu. Nah, berikutnya adalah penerapan arsitektur SPBE. Jadi kesembilan layanan ini terstruktur dalam arsitektur SPBE nasional yang memastikan bahwa layanan ini tidak tumpang tindih, menggunakan data yang konsisten, kemudian saling terhubung satu dengan lainnya. Dan tentu yang paling penting dapat dimonitor dan dioptimalkan secara lintas sektor. Gitu. Jadi ini merupakan sebuah upaya sistemik ya untuk mengubah wajah birokrasi dan cara layanan diberikan kepada masyarakat gitu ya. Jadi harapannya kita di pegawai pemerintah ASN itu perlu memahami ya posisi unit kerjanya masing-masing dalam peta 9 layanan ini dan menyusun strategi agar inisiatif digital sesuai dengan arah kebijakan nasional. Nah, ya, di sini ada beberapa contoh layanan ya, portal layanan publik dan portal administrasi pemerintahan gitu ya, yang dirancang untuk tadi meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi birokrasi gitu ya. Jadi kalau kita lihat layanan ini berfungsi sebagai pintu depan digital pemerintahan bagi warga negara maupun ASN. Jadi yang pertama terkait dengan penguatan tata kelola digital pemerintah melalui portal data gitu ya, melalui portal lah yang dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip SPBE gitu ya, yang berkontribusi pada tata kelola digital yang baik dan dengan fitur-fitur misalkan nyaman, kemudian terintegrasi, efisien, aman, dan personal gitu ya. Jadi portal ini pada dasarnya menerapkan konsep digital service orchestration gitu ya dalam kerangka arsitektur SPBE. Jadi harapannya tadi instansi, kementerian, lembaga tidak hanya perlu menyambungkan layanannya ke portal, tapi bukan membangun portal masing-masing dan sebagainya gitu. Nah,
user journey gitu. Ada warga dan ASN gitu ya. Nah, di sini warga negara menggunakan portal yang publik yang fokus pada citizen-centric services dan juga ASN dan internal pemerintah menggunakan portal administrasi pemerintahan gitu ya. Administrasi pemerintahan seperti layanan kepegawaian, keuangan, dan tugas kedinasan gitu ya. Nah, keduanya ini menggunakan ekosistem tadi, Digital ID, Pusat Data Nasional, Sistem Penghubung Layanan, SPLP, dan Gerbang Pembayaran Digital. Nah, ini sebenarnya ini konsep-konsep walaupun pada dasarnya kalau kita lihat hari ini itu memang belum eh, ter ini ya terimplementasi secara menyeluruh gitu ya. Nah, ini mungkin bahan diskusi gitu ya. Dan juga dampak dan relevansi gitu ya. Jadi harapannya kalau kita lihat dengan model ini ya, pengguna tidak perlu lagi mengingat banyak akun dan berpindah aplikasi. Pemerintah dapat mengukur dan meningkatkan kualitas layanan secara real time dan proses layanan menjadi lebih cepat, misalkan transparan dan seterusnya gitu ya. Nah, ini yang menjadi salah satu contoh nyata dari integrasi antar tata kelola digital di PI SPBE kaitannya dengan standarisasi dan tata kelola secara nasional dan seterusnya gitu. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada kita bicara PDN, ekosistem PDN, jaringan infra pemerintah dan juga SPLP gitu ya. Jadi ketiganya ini saling melengkapi pada dasarnya untuk menciptakan sistem pemerintah digital yang terpusat, aman dan interoperable. Nah, ini bicara ekosistem PDN, apakah saat ini sudah optimal ya? Ini kita bicara ada PDNS. Pada dasarnya PDNS ini adalah bagian dari PDN gitu ya, tapi memang saat ini belum optimal gitu ya. Jadi PDN ini merupakan inisiatif pemerintah untuk mengkonsolidasikan pusat-pusat data instansi di arsitektur nasional. Jadi kalau sesuai dengan Perpres SPBE pasal 27 kalau nggak salah, bahwa ekosistem PDN itu adalah pusat data yang dikelola oleh Komdigi, Kominfo, dan pusat data yang dimiliki oleh instansi pusat maupun daerah yang standar pusat data, atau juga nanti ada cloud, ini menjadi bagian dari ekosistem pusat data nasional. Nah, saat ini Komdigi membangun ada PDN di IKN, ini PDN Batam, saya rasa ini apakah apa lanjut atau tidak gitu ya. Ada PDN Cikarang yang katanya mau dirilis, ada PDN cadangan di Artside ya. Semua ini terhubung menjadi satu integrasi replikasi data nasional. Termasuk misalkan nanti ada pusat data kementerian yang memang sudah standar pusat data. Misalkan ada Pusintek di Kemenq yang memang sudah standar pusat data dan punya tier 4 gitu ya. Nah, secara teoritis kalau kita lihat, PDN ini adalah penerapan prinsip cloud first policy gitu ya, atau data sovereignty. Memastikan bahwa kendali data nasional tidak tergantung dari entitas luar negeri gitu ya. Nah, secara praktis gitu ya, Kementerian cukup menempatkan sistem aplikasinya di PDN agar memenuhi standar keamanan dan ketersediaan. Memang saat ini belum terimplementasi secara menyeluruh dan optimal gitu. Kemudian yang kedua adalah jaringan intra pemerintah JIP gitu ya. Kalau kita lihat JIP ini adalah backbone komunikasi data antar instansi pemerintah pusat dan daerah gitu ya. Jadi terpisah dari jaringan publik, jadi lebih aman tentunya. Menghubungkan aplikasi pemerintahan yang berjalan di PDN, mendukung koneksi langsung antara KL, lembaga daerah melalui jalur khusus, dan kalau kita lihat bahwa prinsip JIP ini adalah Zero Trust Network, di mana hanya traffic yang sah dari sistem pemerintah yang diizinkan gitu. Nah, dampak praktisnya adalah ini memungkinkan pertukaran data antar aplikasi lintas instansi tanpa harus melalui internet publik gitu ya. Nah, ini menjadi hal yang penting gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah SPLP, sistem penghubung layanan pemerintah. Jadi pada dasarnya kalau kita bicara SPLP secara teknis itu pada dasarnya adalah semacam middleware nasional lah yang menjamin interoperabilitas antar sistem elektronik pemerintah. Jadi komponennya itu mencakup JIP itu sebagai sebuah saluran pertukaran data, kemudian sebagai electronic delivery bus gitu ya, sebagai backbone integrasi aplikasi, dan juga sebagai data interoperability services gitu ya, sebagai standar layanan pertukaran, dan juga katalog ya, data katalog sebagai repository gitu ya, API atau data nasional. Nah, kalau kita lihat di sini, mungkin teman-teman yang mungkin backgroundnya computer science atau TI, SPLP ini pada dasarnya mewujudkan service oriented architecture SOA gitu ya. Jadi di sektor publik. Nah, kalau secara praktisnya itu ya SPLP ini membuat aplikasi instansi bisa saling bertukar data tanpa membangun jalur integrasi baru gitu. Jadi melalui gitu ya tiga infrastruktur ini, transformasi digital pemerintahan tidak hanya dibangun pada lapisan layanan front end saja gitu,
tapi juga pada lapisan fondasi digital gitu ya, back end-nya gitu ya, yang menjamin keamanan, kemudian skalabilitas, interoperabilitas dan seterusnya gitu. Dan SPBE hanya akan efektif jika didukung oleh PDN, JIP, SPLP yang diadopsi oleh seluruh Indonesia. Dengan catatan ini saya bilang, jika PDN, JIP, dan SPLP memang sudah terimplementasi secara optimal dan menyeluruh gitu ya. Dan ini hal yang menarik mungkin sebagai diskusi gitu. Karena memang kondisi saat ini tadi banyak kebutuhan-kebutuhan satker dengan kebutuhan ini tidak bisa melakukan karena tadi ada proses clearance dan seterusnya diminta menggunakan PDN, namun pada kenyataannya PDN-nya belum optimal dan seterusnya gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ada bahwa tadi transformasi digital itu tidak akan berjalan tanpa infrastruktur yang kuat gitu ya, aman dan andal. Nah, ini bagaimana ekosistem penyelenggaraan PDN ini sebagai fondasi kritikal gitu ya dalam mendukung layanan pemerintah digital yang terintegrasi dan berskala nasional. Nah, ekosistem PDN, jadi kalau kita bicara pusat data nasional, pemerintah saat ini sudah membangun fasilitas PDN dengan tier 4 tertinggi di pusat di apa ya di pusat data nasional gitu ya atau pusat data hijau gitu ya. Eh, yang ditargetkan harapannya mulai beroperasi di 2025. Ini lagi menunggu gitu ya. Sudah selesai tapi tinggal beroperasi. Nah, harapannya PD ini mampu mengakomodasi kebutuhan penyimpanan, pemrosesan, pemulihan hingga 20% dari kebutuhan nasional. Memang 20% masih banyak tantangannya. Berarti 80% seperti apa gitu ya. Jadi membangun kapasitas PDN ini tentu harus dilakukan secara bertahap di berbagai lokasi strategis. Nah, pada dasarnya kalau kita bicara pusat data nasional ini mencerminkan prinsip apa? Prinsip sovereignty infrastructure, kedaulatan data yang sepenuhnya dikelola oleh negara gitu ya. Nah, tentunya dalam konteks KL ya wajib mengintegrasikan sistem dan layanan mereka ke PDN agar memenuhi standar nasional. Yang kedua adalah government cloud atau PDNS. Nah, PDNS ini adalah pemerintahan cloud ya, adalah infrastruktur komputasi awan yang disediakan oleh pemerintah untuk menempatkan aplikasi dan data milik instansi. Nah, telah digunakan oleh 376 ya instansi dengan SLA 99,95%. Downtime kurang lebih 5 jam per tahun. Nah, memang perlu tantangan ya. Kemarin kan sempat juga terjadi apa ransomware ya, yang mungkin SLA-nya sudah jauh berkurang gitu ya. Nah, bagaimana memastikan ini juga menjadi sebuah tantangan bahwa PDNS ini pada dasarnya memudahkan pengolahan infrastruktur dan peningkatan efisiensi biaya. Kalau ini berjalan optimal, kita tidak perlu lagi tuh menganggarkan infrastruktur gitu. Tapi mindset pengolahan ini yang mungkin nanti perlu dikembangkan lebih baik gitu ya. Karena idealnya bahwa PDNS ini sebagai government cloud ini memungkinkan elastisitas itu ya, sumber daya dan disaster recovery yang lebih cepat dibandingkan pusat data fisik konvensional gitu ya. Dan khususnya misalkan di lingkungan Kemendikbud yang butuh user sekitar 50 juta untuk murid, guru sekitar 4 juta dan sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah tadi pengembangan ekosistem PDN itu sendiri mulai dari IPPD ya. IPPD ini eh, dan cloud pihak ketiga gitu ya. Nah, kalau kaitannya dengan pusat data IPPD ya, instansi pusat dan pemerintah daerah adalah pusat data existing milik milik instansi pemerintah pusat daerah yang pada dasarnya belum sepenuhnya memenuhi standar nasional, tetapi masih digunakan sambil menunggu pemindahan PDN. Gitu. Jadi PDN juga bertindak sebagai agregator terhadap layanan IPPD ya. Bisa jadi misal ke depan bahwa Kemendikbud menjadi layanan IPPD gitu. Sehingga tetap terhubung ke ekosistem SPB nasional gitu. Jadi kalau kita lihat ya implikasi praktis gitu ya dalam IPPD ini harus dikendalikan dengan standar keamanan minimum dan diintegrasikan ke PDN sebelum dilakukan terminasi atau migrasi penuh gitu ya. Kemudian ada nanti layanan komputasi awan pihak ketiga dan ini dilakukan oleh kita di Pusdatin atau di Kemendikbud menggunakan layanan komputasi awan pihak ketiga gitu ya. Namun ini sambil menunggu Komdijio untuk menetapkan bahwa beberapa layanan komputasi awan yang pusat datanya sudah di Indonesia adalah bagian dari ekosistem pusat data nasional gitu ya. Jadi layanan cloud dari BUMN swasta dan seterusnya ini berlokasi di wilayah Indonesia dan dapat dimanfaatkan untuk memperluas kapasitas dan memenuhi kebutuhan teknologi khususnya instansi ya dan seterusnya. Namun tetap harus memenuhi syarat tadi.
ada sertifikasi PSE, terintegrasi ke SPBE, dan menjamin lokasi fisik data centernya tetap di Indonesia. Nah, ini merupakan konsep prinsip hybrid government cloud model gitu. Jadi prakteknya adalah pengguna layanan cloud harus menyusun exit strategi gitu, dan governance framework agar tidak tergantung vendor. Dengan apa? Dengan membangun dan mengkonsolidasikan PDN, pemerintah memastikan bahwa sistem digital pemerintahan memiliki fondasi yang tangguh dan aman gitu ya. Sekaligus tadi mendukung interoperabilitas, efisiensi biaya, dan juga ketahanan data nasional. Kenapa? Karena SPBE hanya akan efektif jika didukung ekosistem data dan infrastruktur ya seperti yang digambarkan dalam slide ini gitu ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita masuk bagaimana SPBE itu sebagai pedoman utama transformasi digital gitu ya. Nah, SPBE sebagai acuan dan tentu sebagai pendukung utama transformasi digital pemerintahan pada dasarnya adalah merupakan kerangka kerja utama dalam transformasi digital pemerintah Indonesia gitu ya. Jadi SPBE bukan hanya sistem teknologi gitu ya, tapi merupakan pendekatan menyeluruh untuk mengubah cara kerja birokrasi yang secara digital, efisien, dan berdampak luas. Nah, apa itu SPBE? Nah, SPBE itu adalah bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, atau yang sering kita sebut sebagai TIK gitu ya. Untuk apa? Memberikan layanan kepada pengguna, warga termasuk warga negara, pelaku usaha, ASN, serta apa? Serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih akuntabel dan berbasis data. Nah, kalau kembali kita lihat bahwa SPB ini mencerminkan penerapan Digital Governance Framework yang seharusnya sebagai the whole of government approach. Nah, 3 pilar utama SPBE yang pertama adalah digitalisasi proses pemerintahan. SPBE merubah proses manual, prosedur menjadi sistem elektronik yang lebih cepat, efisien. Tentunya mengurangi redundansi, birokrasi yang tidak perlu, mendorong tata kelola yang berintegritas, adaptif, dan responsif. Gitu ya. Nah, keberhasilannya ini direfleksikan dalam indeks SPBE. Jadi, keberhasilan utama dari SPBE itu diukur dari indeks SPBE atau juga indeks reformasi birokrasi atau RB gitu ya. Nah, tujuan SPBE pada dasarnya adalah tentunya pemerintahan bersih, kemudian layanan yang berkualitas. Kenapa? Karena SPBE itu dirancang untuk apa? Untuk mewujudkan tata kelola yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel gitu ya. Kemudian memberikan sebuah layanan publik yang berbasis data, kemudian inklusif dan terpercaya, dan yang berikutnya tadi meningkatkan keterpaduan dan efisiensi lintas instansi gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini pada pelaksanaannya SPB ini menjadi sebuah pedoman dalam perencanaan, pembangunan aplikasi hingga pengukuran kinerja layanan. Nah, diharapkan bahwa dampak SPB itu mendorong tujuan pembangunan nasional gitu ya. Yang memiliki efek ini ya sistemik terhadap pengentasan kemiskinan melalui efisiensi bantuan program, pemberantasan korupsi, misalkan lewat transparansi anggaran dan proses, peningkatan investasi melalui kemudahan layanan perizinan digital misalkan, dan juga penggunaan produk dalam negeri lewat digitalisasi belanja pemerintah. Nah, harapannya bahwa SPBE bukan hanya agenda digitalisasi, tapi juga merupakan sebuah instrumen untuk mencapai target pembangunan nasional dan reformasi birokrasi secara nyata. Jadi, teman-teman semuanya kita harus melihat bahwa SPB ini harus dilihat sebagai sebuah strategic enabler, bukan sebagai proyek teknologi gitu ya. Dengan pemahaman konteks, tujuan, dan dampaknya, harapannya teman-teman di lingkungan Kemendikbud dan pengelola SPBE dapat menyelaraskan program digitalnya masing-masing dengan arah kebijakan nasional dan juga kebutuhan end user. Kalau kita lihat, kalau di Kemendikbud ya sebagai kebutuhan stakeholder pendidikan, mulai dari guru, murid, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, teman-teman semuanya di sini bahwa kita bicara arsitektur SPB ini sebagai salah satu pilar integrasi transformasi digital pemerintah. Nah, ini salah satu unsur paling penting dalam implementasi SPBE, yaitu arsitektur SPBE. Karena apa? Karena berfungsi sebagai peta jalan integrasi yang memastikan bahwa sistem pemerintah digital tidak dikembangkan secara silo, tetapi dibangun berdasarkan prinsip interoperabilitas dan kepaduan lintas domain. Gitu. Jadi fungsi SPBE atau fungsi arsitektur SPBE ini
adalah mengintegrasikan proses bisnis pemerintahan, data dan informasi, layanan digital pengguna layanan digital ya kepada pengguna, aplikasi dan infrastruktur teknologi serta keamanan sistem elektronik. Nah, kalau kita lihat mungkin bagi teman-teman yang dari sistem informasi, ini pada dasarnya adalah prinsip enterprise arsitektur yang telah banyak digunakan di sektor publik seperti TOGAP, EGIP dan sebagainya gitu. Nah, kalau kita lihat secara praktis, arsitektur ini sebenarnya menjadi sebuah pedoman teknis ya, yang pedoman teknis wajib lah bagi para unit utama saat menyusun master plan, TIK-nya atau RKA hingga pengadaan aplikasi dan seterusnya. Yang berikutnya adalah kerangka kerja arsitektur SPB ini ada 7 domain ya, 7 domain mulai dari kita bicara visi, ke visi dan misi SPBE, kemudian tujuan dan sasaran SPBE, yang pemerintahan bersih, efektif, eksklusif, kemudian domain proses bisnis, menyelaraskan layanan digital dengan proses organisasi, domain layanan, menjamin layanan publik dan administrasi ASN misalkan terstandar dan berorientasi pengguna, kemudian domain aplikasi yang mengatur bagaimana aplikasi itu dirancang, diintegrasi dan dikembangkan, masuk ke domain infrastruktur, menjamin infrastruktur TIK memenuhi kebutuhan teknis dan keamanan, sampai juga domain keamanan informasi yang memastikan pelindungan data dan sistem SPBE-nya dari ancaman cyber. Jadi 2 lapisan tambahan yang dibawa manajemen SPBE dan tata kelola SPBE ini berfungsi sebagai sebuah enabler ya, mengatur pengelolaan dan pelaksanaan lintas domain secara menyeluruh. Dan yang berikutnya adalah diagram keterkaitan domain gitu ya, yang bagian sisi kanan gitu ya. Ini menjelaskan bahwa setiap domain memiliki referensi arsitektur yang dirujuk gitu ya. Implementasi layanan digital harus mengidentifikasikan keterhubungan antar domain. Misalnya, aplikasi harus selaras dengan proses bisnis dan arsitektur keamanan. Nah, keterkaitan ini adalah sebenarnya sebagai kunci untuk layanan digital yang efisien, tidak duplikatif dan aman gitu ya. Nah, prinsip ini adalah tidak ada sistem atau layanan dikembangkan tanpa mempertimbangkan hubungan dengan domain lainnya. Jadi sekali lagi bahwa SPBE bukan sekedar kumpulan aplikasi gitu ya, tapi sistem terintegrasi yang dibangun berdasarkan arsitektur nasional gitu ya. Jadi pemahaman yang utuh tentang 7 domain ini penting nih bagi setiap pegawai di lingkungan Kemendasmen yang terlibat dalam perencanaan, pengembangan dan operasional gitu ya, sistem elektronik di unit utama atau unit kerja masing-masing gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini contoh implementasi SPBE, ada INA Digital sebagai wujud layanan terpadu gitu ya. Kalau kita lihat di sini contoh konkret ada beberapa, tadi kita bicara Perpres 92 2023, INA Digital dirancang sebagai katalis dan sebagainya. Jadi fungsi strategis INA Digital ini berperan sebagai integrator, kemudian pengembang infrastruktur digital negara, penjaga mutu pengalaman pengguna digital dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini INA Digital ini mendorong setiap instansi menyambungkan layanan melalui ekosistem terpadu, bukan mengembangkan atau membangun sistem sendiri-sendiri. Nah, 3 produk utama INA Digital ini ada INAGov. INAGov ini adalah portal administrasi pemerintahan untuk ASN dan birokrasi digital seperti cek profil, ASN, SKP, mutasi, dan layanan kepegawaian gitu ya. Kemudian ada INAPAS. INAPAS ini adalah identitas digital nasional yang menjadikan fondasi ID sebagai akses untuk semua layanan. Jadi hampir seperti kayak SingPass, Singapura Pass gitu ya. Menyatukan data NIK, akun digital, dan autentikasi terverifikasi. Ada INAKU, super apps layanan publik yang mencakup pendidikan, dapodik, rapor pendidikan, kesehatan, sosial, kependudukan, dan seterusnya. Nah, mungkin nanti rumah pendidikan ini bagian dari INAKU gitu ya. Nah, ini adalah fitur-fitur yang dikembangkan di awal dan seterusnya gitu ya. Nah, relevansi untuk kita adalah tadi INAGOP ini mungkin menjadi referensi untuk digitalisasi administrasi pemerintahan di ASN Kemdikbud ya. Kemudian INAPAS ini harus digunakan sebagai metode autentikasi dalam sistem internal, dan INAKU menjadi kanal utama layanan publik yang dikembangkan dan diintegrasikan di SPBE dan seterusnya gitu ya. Nah, ini ada beberapa rencana transformasi digital 2025-2029 Bapak Ibu, dan tentu ini tertuang dalam RPJMN ya 2025 dan 2029 gitu ya. Bahwa transformasi digital ini bukan hanya agenda teknis tapi menjadi pilar pembangunan nasional
yang mendukung birokrasi berkelas dunia, ekonomi digital, dan layanan publik yang inklusif dan berkelanjutan gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini transformasi digital pemerintah 2025-2029 ada beberapa agenda strategis dalam RPJMN. Yang pertama terkait dengan 5 prioritas transformasi digital dalam RPJMN 2025 dan 2029. Yang pertama adalah penguatan tata kelola pemerintah digital. Tadi kita bicara regulasi, arsitektur SPB, dan peran GovTech. Kemudian yang kedua adalah penguatan teknologi pemerintah digital, mulai dari infrastruktur digital publik, cloud nasional, sistem keamanan cyber, dan sebagainya. Yang ketiga adalah pengembangan budaya dan kompetensi digital ASN. Ya, bagaimana penyiapan ASN yang adaptif melalui program literasi digital dan pelatihan berbasis kebutuhan. Yang berikutnya adalah transformasi digital layanan publik prioritas. Nah, ini integrasi layanan di sektor pendidikan, kesehatan, sosial, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data, pengembangan government data ecosystem yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan akuntabilitas publik dan seterusnya. Nah, peran strategis ini juga sebagai pengungkit pembangunan ya, khususnya untuk mendukung pengurangan kemiskinan, peningkatan investasi, meningkatkan transparansi pengadaan dan perpajakan, misalkan melalui sistem elektronik yang terintegrasi, sampai juga peningkatan kualitas layanan publik melalui desain layanan yang mudah diakses, personal, dan real time. Harapannya bahwa transformasi digital dalam RPJMN 2025-2029 bukan hanya bicara transformasi sistem, tapi juga bicara transformasi tata kelola, budaya kerja gitu ya, dan cara pemerintah hadir di tengah masyarakat. Jadi SPBE dan GovTech menjadi instrumen utama dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada hasil gitu ya. Nah, sebagai penutup, Bapak Ibu semuanya, tentu apa yang tadi saya sampaikan ini yang banyak menggarisbawahi bahwa SPBE, jadi ini harapannya teman-teman bahwa bicara SPBE bukan bicara kebijakan teknis, melainkan fondasi strategis. Karena hampir saya yakin semuanya, oh SPBE itu urusannya Pusdatin ini. Jadi bukan hanya bicara teknologi, tapi merupakan fondasi strategis untuk menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, lebih smart, lebih responsif terhadap kebutuhan stakeholder pendidikan atau kebutuhan masyarakat ya. Nah, kita telah bersama-sama tadi membahas arah kebijakan nasional digital, arsitektur SPBE sebagai peta jalan integrasi, contoh implementasi nyata seperti INA Digital dan seterusnya, serta proyeksi digital di RPJMN 2025-2029. Nah, tentunya dalam menghadapi transformasi, saya berharap tentunya setiap pegawai, para peserta baik yang nanti mengolah data, sistem informasi, layanan hingga perencanaan memiliki peran penting sebagai penggerak perubahan gitu ya di unit kerja masing-masing gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita bicara transformasi digital ini bukan pekerjaan satu instansi saja atau satu bidang saja, tapi ini merupakan kerja kolaboratif. Karena bicara SPB itu shifting dari silo menjadi silo system, menjadi ego system menjadi ekosistem. Jadi kerja kolaboratif, partisipasi semesta, lintas fungsi, dan lintas lembaga. Tentunya dengan semangat sinergi dan inovasi, mari kita bersama kita wujudkan pemerintahan digital Indonesia yang bermartabat, berkeadilan, berdaya saing, dimulai dari lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekali lagi terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan benar-benar bisa dipahami, diresapi bersama, dan tentunya harapannya bahwa merubah mindset bahwa SPB itu bukan hanya bicara satu pekerjaan dari satu instansi, tapi merupakan sebuah gerakan kolaboratif, gerakan partisipasi semesta. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapus, Bapak Ibu sebagai penghormatan marilah kita berikan aplaus dengan mengklik di reaksi tanda aplaus. Baik, Bapak Ibu, tadi Pak Kapus, apakah masih dilanjutkan dengan kuis atau Oh ya, bagaimana Bapak masih ada boleh. waktu? Ini saya lanjutkan sampai 10.30. Ini ada berarti 10 menit ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Baik, kami Nanti persilakan mungkin Bapak. coba apa bedanya? Tadi udah saya hampir saya jawab semuanya ya. Apa beda SPW dan e-government? Ini perbedaan istilah saja ya. Tadi udah kita jelaskan. Mungkin kalau dulu bicara e-government itu konteksnya itu adalah bangun aplikasi dan seterusnya nih. Jadi dulu e-government yang diwujudkan dalam Impres 2023
itu muncul banyak aplikasi dan sebagainya. Tadi bicara SPBE tadi sudah dijelaskan, kemudian apalagi di sini maksud penyedia layanan komputasi awan atau lebih dikenal cloud computing. Nah, komputasi awan ini sebenarnya bagian dari tadi penyediaan infrastruktur. Jadi kalau bicara cloud computing itu ada infrastructure as a services, platform as a services, kemudian software as a services ya. Jadi di Pusdatin sendiri di Dasmen kita juga menggunakan layanan cloud yang kalau bicara cloud itu ya agile sesuai dengan kebutuhan dan sebagainya. Mungkin nanti bisa saya coba jawab secara detail. Apa ini? Mau menghubungi Bapak. Oke, ini. Ya, Bapak Ibu. Nah, jadi coba saya recap ya sebelum kita kuis ya 10 menit. Jadi tentunya harapannya nanti Bapak Ibu apa sih udah tahu ya bahwa SPBE menurut Perpres SPBE itu seperti apa. Tadi bagaimana SPB ini dikembangkan dan seterusnya, dasarnya apa, kemudian apa fungsi utama dari SPLP, kemudian apa yang disebut sebagai eh, data public infrastructure dan seterusnya ini menjadi bagian penting dari SPB itu sendiri. Nah, ini kita masuk kuis coba bentar ya, saya coba ini tampilkan dulu kuisnya. Oke, silakan nanti masuk di ini, saya bentar saya share. Ya, sudah terlihat? Ini quiz Sudah, Bapak. myquiz.com. Ini teman-teman bisa masuk di join ini eh, myquiz.com ya, quiz. Silakan, Bapak Ibu. Oh, bentar saya coba copy dulu. Salin, salin di sini bentar, saya salin di sini. Ya, udah saya kirim di ini ya, di chat. Silakan menunggu nanti. Silakan, Bapak Ibu. Ada tautannya di chat, Bapak Ibu, atau men-scan. Mohon izin Pak Kapus, sepertinya invalid. Oh, invalid. Ini Ya, atau bisa ini ya, bentar. Invalid. Coba opsi lain. 384. Bentar ya. Oh, di game tidak. Coba bentar, saya coba ini bentar ya. Oke, saya mulai. Saya ulangin. Bentar. Oke, bentar, ini mungkin saya gabung. Terus, terus.
Ini Bapak, bentar ya, saya kirim ini, bentar. Baik, Bapak. Ya, ini yang baru. Saya baru. Baik, ada yang sudah terbaru, Bapak Ibu, di chat. Kami persilahkan. Silakan pakai nama asli. Nanti mungkin 3 pemenang pertama nanti dapat ini souvenir dari Pusdatin ya. Mungkin nanti tim Pusdatin nanti saya share di ini dapat souvenir. Baik, kami persilahkan nama asli, Bapak Ibu. 3 nama terbaik nanti akan mendapatkan souvenir dari Pusdatin. Informasi dari Pak Kapus. Oke, ada 20 soal dan waktunya kurang lebih 10 menit, satu soal 30 detik. Oke, 107, 09,